Shalom Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul mengenai kedatangan Kristus kedua kali yang terdapat di dalam mata kuliah Kristologi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Evelyn Dian Priskabarowus, semester 4, Prodi Park. Langsung saja kepada pembahasan mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Di dalam bahasa Yunani, istilah kedatangan kembali diungkapkan dengan istilah kata. Yang pertama, apokalipsis, yang berarti penyibakan, membukakan, menyatakan, yang artinya kedatangan Tuhan dalam kemuliaan diungkapkan secara nyata dan tidak tersembunyi kepada umat manusia, khususnya kepada umat yang percaya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 7, dan Lukas pasal 17 ayat 1. Selanjutnya, Epiphanies, yang memiliki pengertian menyatakan diri secara jelas, menyatakan diri secara terang atau menyatakan diri di dalam kemuliaan baik kepada umat yang percaya dan yang tidak percaya. Kita bisa mulai di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8, 1 Timotius pasal 6 ayat 14, dan Titus pasal 2 ayat 13. Ketiga itu parousia. Secara harfiah berarti kehadiran yang menunjuk pada kedatangannya, yang mendahului kehadirannya atau akibat dari kehadirannya. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 3 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Lama, ayat-ayat yang menyebutkan istilah akhir zaman hanyalah sedikit. Di antaranya adalah yang terdapat di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 4, Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2, dan Daniel pasal 8 ayat 9, pasal 11 ayat 27, dan Daniel pasal 12 merupakan bagian yang paling jelas membicarakan akhir zaman. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Baru membedakan istilah zaman akhir dan akhir zaman. Ayat-ayat yang memuat terminologi zaman akhir adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 11, Ibrani pasal 1 ayat 2, 1 Petrus pasal 1 ayat 5, dan 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Adapun pengertian dari zaman akhir ini menunjuk kepada suatu masa di mana Allah telah berbicara kepada manusia dengan perantaraan anaknya sendiri. Masa ini berlangsung terus sampai akhir zaman. Sedangkan ayat-ayat yang memuat terminologi akhir zaman adalah Matius pasal 13 ayat 39, ayat 40, pasal 28 ayat 20, Yohanes pasal 6 ayat 39 dan ayat 54, dan Yohanes pasal 11 ayat 24 dan Yohanes 12 ayat 28. Dan akhir zaman dapat diartikan hari terakhir atau akhir kegelapan suatu masa atau zaman. Selanjutnya, Yesus menyatakan bahwa ia sendiri akan datang. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 dan ayat 21 sampai 23. Dia menyatakan kembali berita mengenai akan hal kedatangannya dan meyakinkan hal tersebut melalui Rasul Yohanes. Kita bisa baca di dalam Wahyu 22 ayat 20. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali kelak tidak dapat dipisahkan dari kenaikannya ke surga dan kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Yang kedua yaitu kedatangannya itu tidak terduga. Kita bisa baca di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 51. Sebab pada waktu Tuhan datang, dunia ini tetap dalam keadaannya yang biasa. Semua orang akan tetap sibuk dalam melaksanakan pekerjaan dan kesenangannya. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Yang ketiga yaitu kedatangannya secara tiba-tiba. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 24 ayat 26 sampai 28. Kita dituntut untuk berjaga-jaga, siap sedia menantikan saat kedatangannya kembali. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 13 ayat 34 dan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kemudian selanjutnya itu Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya beserta dengan para malaikat serta dengan penuh kemenangan. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 25 ayat 31. Yesus datang pada pertama kalinya sebagai seorang baik, namun kedatangan yang kedua akan sebagai seorang raja dan seluruh muka bumi akan melihatnya.
Selanjutnya itu kedatangan Kristus kedua kali akan ditandai dengan adanya gempa bumi, kelaparan, tulah, dan perang. Adanya Kristus-Kristus palsu yang menyesatkan orang, keadaan yang sukar dan kasih menjadi tawar. Orang-orang akan murtad dan penyebaran ini sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dan yang kemudian yaitu dan sangkakala merupakan ciri kedatangan Kristus yang kedua kali. Bisa kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Adapun sifat kedatangan Kristus yang kedua kali, yang pertama itu secara pribadi. Tuhan Yesus sendiri sebelum kembali kepada Allah Bapa bersabda, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3b. Rasul Paulus menulis, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan kita yang hidup, yang masih tinggal akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita bisa melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Yang kedua yaitu bersifat jasmani. Segenap manusia akan melihat kedatangannya. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan perkataan lain, orang percaya yang menanti melihat kedatangannya yang kedua akan melihatnya memiliki tubuh, yaitu tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, Matius 24 ayat 30 sampai 36, Matius 26 ayat 64, Markus 13 ayat 26 sampai 27, Lukas pasal 21 ayat 27 sampai 28, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan awan menyatakan kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 27. Kemudian yaitu bersifat universal dan datang pada waktu yang bersamaan. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, ia pernah memberikan perumpamaan tentang kedatangannya kembali. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 33 sampai 36. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus datang pada waktu yang bersamaan dan yang bersifat universal, seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian selanjutnya itu tujuan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak terpisahkan dari karya Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, tujuan kedatangannya itu adalah mengakhiri pekerjaannya sebagai perantara. Kita bisa baca di dalam Ibrani 7 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Ia akan bersatu dalam roh dengan orang-orang percaya. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 21 sampai 26, seperti persatuan antar pengantin pria dan wanita. Kita bisa melihat di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah memisahkan orang yang jahat dan orang baik. Mereka yang berbuat baik akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya, dan yang berbuat jahat akan berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang ketiga itu adalah manusia mendapatkan kembali harta yang mulia yang pernah hilang, yaitu kemuliaan persekutuan yang bersifat kekal dengan Allah untuk selama-lamanya. Diberi musuh orang percaya ditaklukkan dan diakhiri peranannya. Tubuh manusia telah menang atas maut, dan maut tidak berkuasa atas tubuh orang percaya. Orang percaya mendapat tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, seperti tubuh Yesus Kristus yang terangkat ke surga. Betapa mulianya kemuliaan pada waktu yang dinantikan, dan itu adalah hari Tuhan. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 57, Filipi 3 ayat 19 sampai 20 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 11. Yang keempat adalah untuk membawa para pengikutnya untuk bersamanya dalam rumah Bapaknya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dengan kata lain, untuk membawa pengikutnya ke surga, yaitu tempat mereka yang sebenarnya sebagai warga negara surgawi. Selain itu juga Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang fana ini pada tubuh yang tidak fana. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Karena itu, kembalinya Kristus ke dunia merupakan penghiburan bagi kita para pengikut Kristus. Dan tujuan yang kelima adalah kedatangan yang kedua untuk menghakimi semua orang. Kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi semua orang, baik orang yang hidup maupun yang mati. Semua akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan Yesus Kristus
sebagai hakim yang agung. Kita bisa melihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 5, 1 Petrus pasal 4 ayat 5, dan Ibrani 4 ayat 13. Dan tujuan yang terakhir adalah kedatangannya kedua kali membangkitkan orang mati. Pada saat kedatangannya kedua kali, maka akan terjadi bahwa orang-orang benar dari seluruh zaman akan dibangkitkan Tuhan. Orang-orang yang lagi hidup tidak mendahului orang-orang yang mati dalam menghadap kepada Tuhan. Karena pada saat Yesus Kristus datang kembali, maka orang-orang mati di dalam Dia akan lebih dahulu bangkit dengan tubuh kebangkitan. Kemudian barulah orang percaya yang masih hidup mendapat tubuh kebangkitan dan bersama-sama menghadap Tuhan di awan-awan. Kita bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 13 dan sampai 18 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Dan kesimpulannya dari kedatangan Kristus kedua kali adalah kedatangan Kristus kedua kali merupakan untuk menyatakan keadilan dan kesucian Allah. Dengan kata lain, kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan, tetapi kedatangan yang kedua adalah untuk menyatakan kehendak Allah yang kekal, memisahkan orang jahat dan orang baik, serta menghakimi dan jatuhkan vonis bagi yang percaya dan tidak percaya, sebab Yesus sendiri yang mengklaim tentang hal itu. Kedatangannya seperti pencuri pada malam hari, yang artinya bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya selain Dia sendiri. Untuk itu kita yang masih hidup sampai hari ini, hendaklah menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, memiliki iman yang teguh dan berpengharapan yang pasti kepada Tuhan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.